Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Liniati Rising dari kelas A, Pastoral Counseling. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai beberapa materi yang sudah kami pelajari tentang kuliah sosiologi. Nah, ini juga adalah tugas final dari mata kuliah sosiologi. Nah, langsung saja saya akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu kebudayaan dan masyarakat. Adapun pengertian masyarakat yaitu pertama, manusia yang hidup bersama. Kemudian yang kedua, bergaul dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, setiap anggotanya menyadari dirinya sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir, bersama-sama membangun suatu kebudayaan yang menjadi pedoman dalam hidup bersama. Adapun komponen-komponen masyarakat, pertama interaksi sosial, dan kemudian yang kedua peranata sosial. Kita masuk ke dalam kebudayaan. 7 unsur kebudayaan universal, yaitu pertama, sistem peralatan perlengkapan hidup atau teknologi. Kemudian yang kedua, sistem kekerabatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, sistem mata pencaharian. Dan yang kelima, sistem bahasa. Yang keenam, sistem kesenian. Dan yang terakhir, sistem religi. Aneka budaya dan cara hidup. Pertama, subkultur. Yang kedua, kebudayaan, tandingan. Yang ketiga, etnosentrisme. Kemudian yang keempat, teknosentrisme. Yang kelima, relativitisme kebudayaan. Kemudian kita masuk ke dalam ras dan etnik. Manusia digolongkan berdasarkan kesamaan tertentu atau fenotip dan genotip. Pengertian ras sendiri di sini yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam suatu kelompok karena memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Adapun ciri-cirinya itu bentuk badan, bentuk kepala, bentuk air muka dan tulang rahang bawah, bentuk hidung, warna kulit, warna mata, bentuk rambut. Nah, tanda-tanda ini yaitu tanda-tanda fisik yang digunakan untuk mengklasifikasi ras. Kemudian etnis atau suku. Orang-orang yang dikategorikan ke dalam satu kelompok karena mereka menghayati budaya yang sama. Anggota dari suku yang sama seringkali memiliki bahasa atau agama yang sama sebagai kelas kolektif mereka. Kemudian adapun kelompok tersebut yaitu kelompok minoritas, prejudice, diskriminasi, genosida, dan segregasi. Kita masuk ke dalam gender dan seksualitas. Seks adalah kategori untuk membedakan jenis kelamin, perbedaan biologis yang diperoleh sejak seorang manusia masih dikandung. Orientasi seksual merujuk kepada situasi di mana seseorang mengalami ketertarikan kepada lawan jenis. Kemudian kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu institusi-institusi sosial. Adapun pengertian dari institusi sosial yaitu bagian struktural dari masyarakat yang berfungsi memenuhi kebutuhan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang agama, kemudian keluarga, kemudian yang ketiga pendidikan, yang keempat adalah kesehatan. Kita masuk ke dalam perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses transformasi atau perubahan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi pola pikir maupun pola tingkah laku yang berlangsung dalam atau dari waktu ke waktu. Kemudian sifat-sifat perubahan sosial yaitu evolusi dan revolusi, yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki, kemudian kecil dan besar. Adapun faktor internal yaitu perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan adanya revolusi. Yang ketiga, faktor eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah faktor eksternal, faktor alam, peperangan dan budaya lain.
Kemudian ada faktor pendorong, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pelampiasan terbuka, menghargai karya orang lain dan sebagainya. Adapun faktor penghambat yaitu kurang hubungan dengan masyarakat lain, bersikap tradisional, pendidikan yang rendah, ketakutan terjadinya kegoyahan integrasi prasangka buruk. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu modernisasi. Modernisasi sendiri adalah merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan berharapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju atau berkembang dan makmur. Adapun ciri-ciri modernisasi, yang pertama adalah melemahnya kelompok masyarakat tradisional. Kemudian pilihan-pilihan pribadi sangat luas. Kemudian yang ketiga, pola-pola kepercayaan beraneka ragam. Kemudian yang terakhir, berorientasi ke depan dan kesadaran akan waktu yang tinggi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan kembali atau yang bisa saya review kembali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.